Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Tina di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang penyajian data. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian. Penyajian data merupakan bentuk penyederhanaan data yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ada banyak bentuk penyajian data, diantaranya tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, piktogram, dan lain-lain. Pada pembelajaran kita kali ini, Bu Tina akan tunjukkan bagaimana contoh dari 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data berbentuk balok yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, berikut contoh bentuk diagramnya. Di sini disajikan jenis mata pencaharian atau jenis pekerjaan dari suatu desa ya. Setelah disurvei ternyata hasilnya seperti ini, dibuat dalam diagram batang. Dari diagram ini kita dapat menyimpulkan bahwa banyaknya PNS, pegawai negeri sipil dalam suatu desa tersebut adalah sebanyak 12. Pegawai swasta ada 6, TNI ada 8, lihat dari sini ya. BUMN ada 6 dan seterusnya sampai lain-lain ada 4 orang. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah skalanya harus sama. Jika di sini selisih 2, maka 2 terus. Jika selisihnya 1 ya berarti 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang penting skalanya harus sama. Berapapun boleh kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5 boleh. Yang penting sama. Pun juga untuk yang garis mendatarnya anak-anak, untuk jarak dari titik ini ke titik ini harus sama. Jika kalian mengukur 1,5 cm ya berarti 1,5 cm terus sampai belakang. Ya. Ini harus diukur dari sini tengah-tengah ya, ditarik ke atas seperti persegi panjang begitu. Nah, ini adalah contoh bentuk diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Setiap data dihubungkan oleh garis lurus, sehingga menunjukkan kesinambungan satu sama lain. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Berikut contohnya. Contoh data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013 disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Nah, yang mendatar adalah tahunnya, sedangkan yang tegak adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, langkah pembuatannya ini anak-anak setelah membuat garis mendatar dan tegaknya, anak-anak berikan skala-skalanya ini. Ya, kemudian diberi keterangan Januari sampai Desember, yang di sini 8.800 sampai secukupnya. Ingat, skalanya harus sama. Ini selisih 200 semua ya. Nah, setelah itu baru kalian tentukan, oh Januari 9.800, berarti kamu berikan titik di sini, noktah. Terus kemudian berlanjut Februari ini ada di angka 9.900, berarti di titik di sini. Maret di angka 10.000 dan seterusnya sampai Desember ada di angka 11.700.
Nah, setelah kamu buat titik-titiknya, lalu kamu hubungkan titik-titik itu, dihubungkan. Dari satu titik ke satu titik dihubungkan, terbentuklah sebuah diagram garis. Nah, ini akan lebih mempermudah untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan atau kontinu. Selanjutnya yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data atau besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, berikut contoh data mata pencarian kepala keluarga di suatu desa dapat disajikan dengan diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, jika di diagram lingkaran, setelah anak-anak membuat lingkarannya, anak-anak tentukan dalam bentuk persentasenya, begitu. Nah, jika sudah diketahui PNS 24% ini kamu ukur ya dengan menggunakan busur derajat 24%, pegawai swasta ada 12%, TNI Polri 16% dan seterusnya sampai lain-lain ada 8%. Ingat jika diagram lingkaran maka bentuknya adalah bentuk persentase. Begitu.